Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 72. Pertempuran kilat. Zeus mendekatkan wajahnya bersiap untuk mengecup bibir sang istri. Namun sebelum itu, ia menatap manik mata Helios dalam-dalam. Merapikan anak rambut yang menjuntai ke belakang telinga, lalu menatap lapar bibir candunya dan mendekat. Sial, umpat Zeus kesal. Suara ketukan pintu berhasil mengganggu konsentrasinya. Ia yakin Mbok Baria sudah menunggu di depan pintu kamar membawa air minum yang ia minta sebelumnya. Tidak apa-apa, buka pintunya dulu. Setelah itu kita bisa lanjut lagi, kata Helios sambil mengedipkan matanya dan tersenyum lembut. Akhirnya Zeus mengangguk dan beranjak bangun, berjalan ke arah pintu dan membukanya, menerima nampan berisi gelas dan teko air putih, lalu menutup pintu dan kembali, menuang air di gelas dan menyodorkannya pada sang istri. Minumlah, kata Zeus sambil membantu istrinya duduk. Terima kasih mas, balas Helios. Baiklah, jadi apa kita bisa melanjutkan apa yang sempat tertunda? Zeus menatap Helios penuh harap. Ya, tapi pelan-pelan saja. Lebih pelan dari yang pernah kita lakukan sebelumnya, sahut Helios mengangguk. Mengingat kejadian mual muntah tadi membuat Helios berpikir bahwa dirinya tengah hamil. Namun, ia belum bisa memastikannya karena tidak ada alat tes kehamilan di rumah. Jadi, ia berusaha mengantisipasinya terlebih dahulu. Setidaknya tidak akan terjadi guncangan yang mengakibatkan ketidaknyamanan pada janin yang ada di dalam kandungannya. Memangnya kenapa? Bukankah kau lebih suka yang cepat? Tanya Zeus heran. Tidak apa-apa, sahut Helios sambil membalikkan tubuhnya menghadap ke arah samping. Ada apa? Kau tidak sedang menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tanya Zeus curiga. Ia merasa sikap Helios berubah dalam satu kali kedipan mata. Tidak apa-apa, mas, sanggah Helios masih belum mau mengatakannya. Terlalu penasaran, Zeus duduk di tepi ranjang, menyentuh bahu Helios dan merayaknya perlahan agar menghadap ke arahnya. Setelah itu, ketika tatapan mereka bertemu, Zeus kembali bertanya, apa aku membuat kesalahan? Meski ia merasa tidak membuat kesalahan apapun, tetapi ia tetap bertanya. Mas, alih-alih menjawab, Helios justru terlihat ingin menanyakan sesuatu. Ia beranjak duduk dan menatap suaminya serius. Ada apa sayang? Tanya Zeus sambil menyentuh jemari istrinya. Kalau aku hamil bagaimana? Terselip sedikit rasa takut di benak Helios. Rasa takut kembali menyeruak di dadanya. Ia takut akan nyawa janin yang ada di dalam kandungannya kembali direnggut. Hal itu membuatnya ragu untuk mengatakannya pada Zeus. Apa? Hamil? Jadi alasan kenapa kau meminta pelan-pelan karena kau sedang hamil? Tanya Zeus terkejut. Pria itu sangat terkejut dengan raut wajah berseri. Ia terlihat sangat-sangat bahagia dan Helios bisa melihatnya dengan sangat jelas. Bukan mas, ini baru seandainya saja dan aku perlu memastikannya, sanggah Helios berusaha menjelaskan. Ia takut suaminya akan kecewa setelah melihat kebahagiaan di wajah tampannya. Baiklah. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit untuk memastikannya? Tawar Zeus bersemangat. Sekarang? Tanya Helios terkejut. Iya, sekarang. Memangnya kenapa? Zeus mengerutkan keningnya bingung. Sepertinya pria itu lupa kalau sebelumnya Helios memberinya kode. Bahkan ia sendiri pun begitu menginginkan pertempuran. Akan tetapi, kebahagiaan di mana ia akan segera memiliki anak lagi membuatnya meluapkan hal itu.
Tidak seperti Helios yang masih menginginkannya. Nanti saja, kalau tidak suruh Pak Ihsan saja untuk membeli alat tes kehamilan di apotek, sahut Helios menyarankan. Kenapa harus membeli alat tes kehamilan? Bukankah akan lebih baik kalau kita langsung memeriksanya ke dokter? Tanya Zeus masih tidak mengerti maksud dari jawaban Helios. Maze, rengek Helios sambil menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Tidak lupa dengan kedua kaki yang bergerak menendang-nendang selimut. Ya ampun sayang, kenapa kau manis sekali? Melihat sikap Helios yang menggemaskan membuat Zeus tidak bisa menahannya lagi. Namun ia begitu heran dengan perubahan sikap istrinya itu. Mungkinkah karena efek dari kehamilannya, makanya Helios berubah menjadi manja dan meminta lebih dulu? Mas, rengek Helios lagi. Iya, aku tahu. Pelan-pelan bukan? Tanya Zeus memastikan. Mengetahui bahwa sang suami tahu maksud dari ucapannya, Helios bergegas menyembunyikan wajahnya sambil mengangguk. Kemudian tanpa berlama-lama Zeus pun langsung bergerak cepat. Hingga pada akhirnya mereka bergumul dalam selimut. Setelah adegan bergumul dalam selimut, Helios meminta agar Zeus membelikan alat tes kehamilan. Berhubung waktu yang bagus untuk melakukan tes di pagi hari, jadi ia menunggu sampai di keesokan harinya dan hasilnya positif. Lalu mereka pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi janin dan lain sebagainya. Bagaimana hasilnya? Tanya Diana melihat putra dan menantunya pulang dari rumah sakit. Janin dalam keadaan sehat dan usianya sudah berjalan 10 minggu. Sahut Zeus menjelaskan. Syukurlah kalau begitu, kata Diana sambil menghembuskan napas lega. Kalau jenis kelaminnya apa? Tanya Asilas penasaran. Ia begitu ingin memiliki cucu laki-laki karena sudah memiliki Teresa, cucu perempuannya. Meskipun sangat berharap, tetapi ia tidak akan mempermasalahkannya kalau cucu keduanya kembali berjenis kelamin perempuan. Belum ketahuan, Pak. Janin yang ada di kandungan Heli masih terlalu kecil. Nanti kalau sudah berusia sekitar 5-6 bulan baru bisa dilihat jenis kelaminnya. Jelas Helios sambil menatap ayah mertuanya lembut. Kenapa lama sekali? Kenapa tidak sekarang saja? Keluh Asilas tidak sabaran. Hei, ada apa denganmu? Sangga Diana tidak suka. Sudah Oma, Opa, sekarang giliran Tere yang berbicara. Protes Teresa berusaha menghentikan perdebatan kakek dan neneknya. Sejak tadi ia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak diberi kesempatan. Pertama nenek yang bertanya dan disusul kakeknya. Kemudian sekarang kakek dan neneknya sibuk berdebat. Lalu kapan ia bisa bertanya pada ayah dan ibunya? Baiklah. Diana dan Asilas tersenyum diikuti oleh Zeus dan Helios. Memangnya Tere mau bicara apa? Tanya Helios penasaran. Tere ingin menagih janji sama ayah. Katanya kalau Tere tidak ikut ke rumah sakit, Tere akan diberi foto calon adik bayi. Jadi mana fotonya? Teresa mengulurkan kedua tangannya agar sang ayah bergegas merayakan foto calon adiknya. Oh iya, ayah lupa. Zeus bergegas meraih tas Helios dan mengambil selembar amplop. Lalu membuka dan mengambil isinya. Ini dia foto calon adik bayi sayang. Imbuhnya sambil menyodorkan selembar kertas kecil. Sontak, Teresa langsung menerima selembar kertas itu. Menatapnya lekat berusaha mencari foto calon adik bayinya. Akan tetapi ia tetap tidak menemukannya. Lalu dengan raut kesal ia menatap sang ayah. Ayah bohong, di sini tidak ada foto adik bayi. Ketus Teresa sambil meletakkan lembar hasil USG di meja. Teresa sayang, Asilas meraih lembar kertas itu. Adik bayi masih terlalu kecil, jadi yang terlihat di sini hanya titik kecil berwarna hitam. Sambung pria itu sambil menunjuk ke arah titik hitam di hasil lembar USG.
Benarkah? Tanya gadis kecil itu. Tentu saja. Perlahan titik hitam ini akan membesar dan membentuk menjadi adik bayi. Jadi Tere harus sabar sampai 6 atau 7 bulan lagi sampai adik bayi lahir. Oke? Sahut Asilas menjelaskan. Dulu ketika Zeus masih di dalam kandungan Diana, ia mendapat penjelasan seperti itu dari dokter. Jadi ia bisa dengan mudah menjelaskannya pada sang cucu. Oh, jadi begitu. Teresa mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menatap lembar kertas hasil USG. Sementara Teresa sibuk menatap, mengecup dan melompat ke sana kemari sambil memeluk foto calon adik bayi, Zeus mulai membuka suara. Pak, sepertinya Z akan bekerja di rumah mulai besok. Z tidak ingin jauh dari Heli dan ingin melihat tumbuh kembang calon anak kami, ujar Zeus serius. Kehamilan anak pertama, ia tidak bisa melihatnya karena kekejamannya yang tega melenyapkan calon anaknya dengan tangannya sendiri. Anak kedua, ia juga tidak bisa menyaksikan karena Helios pergi meninggalkannya. Jadi sekarang, ia ingin melihat setiap detik dan menit tumbuh kembang calon anak ketiganya. Tidak masalah, lagi pula Papa sudah sehat dan bisa kembali memimpin perusahaan. Lebih baik kau bantu Nick saja dengan bekerja di rumah. Balas Asilas menyetujui. Pekerjaannya di perusahaan terlalu berat dan ia tidak ingin putranya terlalu sibuk. Ia ingin melihat putranya menikmati kebahagiaannya bersama keluarga kecilnya yang selama ini belum pernah putranya dapatkan. Jadi selagi masih diberi kesehatan, ia akan mengurus perusahaan dengan tangannya sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Zeus tersenyum bahagia, merasa sangat bersyukur. Kau lihat sayang, kita akan selalu bersama 24 jam setiap harinya. Sambungnya sambil memeluk dan mengecup kening Helios. Iya mas, balas Helios tidak kalah bahagia. Asilas merengkuh jemari istrinya, menoleh dan tersenyum yang dibalas dengan senyuman oleh Diana. Mereka berdua merasa sangat bersyukur karena pada akhirnya Zeus dan Helios bisa hidup bahagia bersama. Mereka merasa sangat bersyukur karena pada akhirnya doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. 10 bulan berlalu setelah hari-hari di mana keluarga kecil Yose bersama dalam kebahagiaan selama 24 jam di setiap harinya, lahirlah sosok mungil yang ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota keluarga Cartwheel, yaitu Edgar Liose Cartwheel. Usia Edgar kini sudah menginjak 4 bulan. Ayah, adik Edgar bau sekali, kata Teresa sambil menjepit hidungnya. Sebentar, ayah ambil diaper dulu ya. Zeus bergegas beranjak bangun dan mengambil diaper baru. Baiklah, sekarang Edgar bersih-bersih dulu sama ayah biar tidak bau lagi. Setelah itu, Edgar bisa main sama kakak lagi. Oke? Zeus langsung mengangkat putranya berdiri dan mulai membuka celana. Kemudian ia membawa putranya ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah itu, ia kembali dan memakaikan diaper baru pada putranya. Adik Edgar sudah tidak bau lagi. Sekarang adik main sama kakak lagi ya, ujar Teresa bersemangat. Edgar kembali bermain dengan Teresa di atas karpet bulu yang sangat lembut. Di sana banyak mainan seperti buku cerita yang suka sekali Teresa bacakan. Rattle, mainan musik teater, mainan sensorik dan mainan edukasi lainnya untuk bayi usia 4 bulan. Sayang, panggil Zeus berbisik. Di depan pintu, Helios sedang berdiri memperhatikan sambil melipat kedua tangannya di depan. Ia merasa sangat-sangat bahagia dengan kebahagiaan yang ia dapatkan saat ini. Ada apa? Tanya Helios. Kita ke kamar sebentar yuk. Biar Tere yang temani Edgar main dan kau yang temani aku main, sahut Zeus berbisik sambil menunjuk ke bawah. Nanti kalau anak-anak nyariin kita bagaimana? Tanya Helios khawatir. Tenang saja, kita bisa melakukan pertempuran kilat.
Bagaimana? Jawab Zeus sambil menggerak-gerakkan kedua alisnya ke atas. Sebagai jawaban, Helios mengangguk sambil tersenyum. Sontak, Zeus langsung mengendap-endap keluar agar Edgar tidak melihatnya keluar. Kalau putranya melihat, bisa dipastikan pertempuran kilatnya akan gagal karena pria kecilnya itu sangat lengket dengannya. Ayo sayang, pertempuran kilat kita kali ini harus menjadi adik Edgar. Aku sudah siap menjadi babysitter lagi selama 24 jam. Ajak Zeus bersemangat. Apa kau yakin? Tanya Helios terdengar seperti sedang menantang. Tentu saja, jawab Zeus mantap. Baiklah, kalau begitu, ayo kita buat adik kembar. Yang satu laki-laki dan yang satunya lagi perempuan. Setidaknya Tere dan Edgar tidak akan merasa iri. Ujar Helios tidak kalah bersemangat. Mendengar hal itu, raut wajah Zeus langsung bersinar. Kemudian ia mengangkat tubuh Helios ala pengantin dan membawanya ke kamar dengan langkah tergesa. Membuka pintu dan masuk hingga sepertian detik kemudian terdengar suara teriakan dari dalam. Tamat. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.